Sumpah serapah yang kembali. Kisah anak pembohong yang tak pernah diduga. Siapa yang tak pernah mendengar peringatan bahwa kebohongan, sekecil apapun, akan kembali menghantui? Tapi apa yang terjadi ketika kebohongan kecil seorang anak berubah menjadi bumerang yang mengubah hidupnya selamanya? Dalam kisah Sumpah Serapah yang kembali, Anda akan menyaksikan bagaimana satu kebohongan tak berdosa memicu rangkaian kejadian yang menyeret seorang anak ke dalam jurang karma yang tak terhindarkan. Bayangkan seorang anak yang dikenal ceria dan pandai berkelit, menjadikan kebohongan sebagai senjata untuk menghindari hukuman kecil dari orang tuanya. Namun, siapa sangka, kebiasaan buruk itu menuntunnya ke titik di mana orang-orang di sekitarnya mulai tak percaya lagi padanya. Bahkan, ketika ia berkata jujur untuk pertama kalinya, tak seorang pun mau mendengarkan. Yang lebih mengejutkan, serangkaian peristiwa aneh mulai terjadi, seolah alam semesta memberi pelajaran keras atas dosa-dosa kecil yang telah diabaikannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana seorang anak yang awalnya penuh canda tawa berubah menjadi pusat dari peristiwa menakutkan yang tak bisa dijelaskan? Apakah ini sekadar kebetulan? Atau benar-benar balasan dari karma atas semua kebohongan yang ia lontarkan? Temukan jawabannya dalam kisah penuh pelajaran hidup ini. Di sebuah desa kecil di kaki bukit, hiduplah seorang anak bernama Bimo. Ia dikenal sebagai anak yang cerdas dan pandai berbicara. Namun, ada satu kebiasaan buruk yang membuatnya dijauhi banyak orang. Ia adalah seorang pembohong. Tidak ada yang bisa mempercayai kata-kata Bimo, karena ia kerap memutarbalikkan kenyataan demi kesenangan atau keuntungan dirinya sendiri. Awalnya, orang-orang menganggap kebohongan Bimo sebagai kenakalan anak kecil yang tak berbahaya. Namun, semakin bertambah usianya, kebohongan itu menjadi semakin serius dan seringkali menyakiti orang lain. Pada suatu hari, Bimo melakukan kebohongan yang mengguncang desa. Ayam peliharaan keluarganya hilang, dan tanpa bukti apapun, ia menuduh tetangganya, Pak Wiryo, sebagai pelakunya. Pak Wiryo adalah seorang duda tua yang dikenal pendiam dan jarang bergaul. "Aku melihat Pak Wiryo membawa ayam itu ke rumahnya," teriak Bimo di depan banyak warga. Penduduk desa yang percaya pada kata-kata Bimo segera mendatangi rumah Pak Wiryo. Mereka menggeledah tempat itu dan menghina Pak Wiryo sebagai pencuri. Namun, ayam itu tidak ditemukan. Pak Wiryo, dengan mata yang memerah karena malu dan marah, berdiri di depan kerumunan. Ia berkata dengan suara bergetar, "Aku tidak mencuri ayam itu. Jika aku bersalah, biarlah Tuhan menghukumku. Tapi jika aku tidak bersalah, biarlah kebohongan ini menjadi beban yang takkan lepas dari si pelakunya seumur hidup." Setelah itu, Pak Wiryo mengurung diri di rumahnya, tak lagi mau berinteraksi dengan siapapun. Beberapa hari kemudian, ayam yang hilang ditemukan di kebun belakang rumah Bimo. Ayam itu ternyata hanya tersesat, bersembunyi di balik semak-semak. Warga desa yang marah segera meminta penjelasan dari Bimo. Namun, dengan sikap angkuh, ia hanya berkata, "Itu cuma salah paham, kalian terlalu serius." Pak Wiryo, yang merasa terhina, akhirnya meninggalkan desa tanpa pamit. Tak ada yang tahu kemana ia pergi, tetapi sumpahnya tetap terngiang di telinga penduduk, terutama Bimo. Waktu berlalu, dan Bimo tumbuh menjadi seorang pemuda yang terus memanfaatkan kebohongannya untuk mencapai apa yang ia inginkan. Ia berbohong untuk mendapatkan pekerjaan, memanipulasi orang lain demi keuntungan pribadi, dan bahkan menciptakan cerita palsu untuk menghindari tanggung jawab. Kebohongan itu memberinya kesuksesan sementara, tetapi perlahan-lahan hidupnya mulai berubah. Awalnya, hal-hal kecil mulai terasa aneh. Suatu hari, Bimo berbohong kepada bosnya bahwa ia telah menyelesaikan laporan penting. Namun, entah bagaimana, laporan palsu itu tiba-tiba muncul di email bosnya dengan data yang salah total. Kebohongan Bimo terungkap, dan ia dipecat. Ia juga berbohong kepada temannya untuk meminjam uang, tetapi uang itu kemudian hilang tanpa jejak. Bahkan, kebohongan kecil tentang alasan sakit tiba-tiba membuatnya benar-benar jatuh sakit. Bimo mulai merasa dihantui sesuatu yang tak terlihat. Mimpi buruk tentang Pak Wiryo sering menghampirinya. Dalam salah satu mimpi itu, ia melihat Pak Wiryo berdiri di tengah hutan, dengan tatapan tajam penuh kemarahan. Karma itu nyata. "Bimo,
ujar Pak Wiryo dalam mimpi. Setiap kebohongan yang kau ucapkan akan kembali padamu, seperti sumpah yang kau abaikan dulu. Terbangun dengan keringat dingin, Bimo mulai merasa ketakutan. Namun, ia tidak benar-benar berhenti. Ia masih mencoba berbohong, berharap keberuntungannya kembali. Namun, setiap kebohongan yang ia lontarkan selalu membawa bencana. Pernah, ia mencoba menipu rekan bisnisnya tentang nilai proyek, tetapi akhirnya ia kehilangan semua modal yang dimilikinya. Teman-temannya menjauhinya, dan keluarganya mulai kehilangan kepercayaan. Ketika hidupnya semakin berantakan, Bimo memutuskan untuk kembali ke desa tempat ia dibesarkan. Ia berharap bisa menemukan kedamaian di sana. Namun, desa itu tidak lagi menyambutnya dengan hangat. Orang-orang mengingat kebohongan dan kerugian yang pernah ia timbulkan. Ia mencari informasi tentang Pak Wiryo, tetapi hanya menemukan kabar bahwa pria tua itu telah meninggal beberapa tahun yang lalu, tak lama setelah meninggalkan desa. Dengan hati yang penuh penyesalan, Bimo mendatangi makam sederhana Pak Wiryo. Ia berlutut di sana, menangis, dan meminta maaf. Pak Wiryo, aku salah. Aku telah menghancurkan hidup Anda. Aku mohon ampun. Isaknya. Dalam heningnya malam, angin berhembus lembut, seolah membawa bisikan dari masa lalu. Penyesalanmu hanya awal, Bimo. Perubahanlah yang akan menebus semua ini. Sejak saat itu, Bimo berusaha untuk menjalani hidup yang jujur. Ia mencoba memperbaiki hubungannya dengan keluarga dan teman-temannya. Meski sulit, ia berusaha mengakui kesalahan dan menerima konsekuensinya. Namun, karma dari kebohongan lamanya masih membayangi. Setiap kali ia tergoda untuk kembali berbohong, ia merasakan rasa sakit di dadanya, seolah-olah sumpah Pak Wiryo masih hidup di dalam dirinya. Perjalanan Bimo untuk menjadi orang yang lebih baik tidak mudah. Ia harus bekerja keras untuk mendapatkan kembali kepercayaan orang-orang. Ia memahami bahwa kejujuran bukan hanya tentang berkata benar, tetapi juga tentang bertanggung jawab atas apa yang pernah ia lakukan. Kisah hidupnya menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang di desa itu. Bimo akhirnya menemukan kedamaian dalam hidupnya. Meski karma telah mengajarinya dengan cara yang kejam, ia bersyukur karena pelajaran itu telah menyadarkannya. Kebenaran, bagaimanapun juga, selalu menemukan jalannya. Sumpah Pak Wiryo mungkin telah berakhir, tetapi dampaknya akan terus hidup sebagai pengingat bahwa kejujuran adalah satu-satunya jalan menuju kebahagiaan sejati. Kisah, Sumpah Serapah yang Kembali. Karma seorang anak yang pembohong, memberikan sejumlah pelajaran penting yang dapat kita renungkan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Kebohongan pasti memiliki konsekuensi. Kebohongan mungkin terlihat seperti solusi cepat untuk menghindari masalah atau mendapatkan keuntungan, tetapi pada akhirnya, kebohongan itu akan membawa dampak buruk bagi pelakunya. Seperti dalam kisah Bimo, setiap kebohongan yang ia ucapkan berbalik menyerangnya, bahkan menghancurkan kehidupannya. Hal ini mengingatkan kita bahwa kebohongan mungkin memberikan manfaat sementara, tetapi dampaknya bisa berkepanjangan dan merugikan. 2. Karma adalah hukum alam. Kisah ini menunjukkan bahwa tindakan buruk yang dilakukan seseorang tidak akan hilang begitu saja. Perbuatan negatif, terutama yang merugikan orang lain, memiliki konsekuensi yang tak terhindarkan. Konsep karma dalam cerita ini mengajarkan bahwa apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Jika kita menanam kebohongan dan kejahatan, maka kita akan menuai penderitaan. 3. Kejujuran adalah dasar dari kehidupan yang damai. Kejujuran bukan hanya tentang berkata benar, tetapi juga tentang bertanggung jawab atas ucapan dan tindakan kita. Hidup yang dipenuhi kebohongan membuat seseorang kehilangan kepercayaan dari orang-orang di sekitarnya, seperti yang dialami Bimo. Dengan kejujuran, kita membangun hubungan yang kokoh dan menciptakan rasa saling percaya. 4. Penyesalan tanpa tindakan tidak cukup. Bimo merasa menyesal atas perbuatannya, tetapi hanya melalui perubahan nyata ia dapat mulai memperbaiki hidupnya. Pelajaran ini mengingatkan kita bahwa penyesalan adalah langkah awal yang baik, tetapi tidak akan berarti apa-apa tanpa upaya untuk berubah. Tindakan nyata, seperti meminta maaf, memperbaiki kesalahan, dan hidup dengan cara yang lebih baik, adalah wujud penyesalan yang sebenarnya.
5. Perlakuan tidak adil bisa membawa luka yang dalam. Tuduhan palsu Bimo terhadap Pak Wiryo menyebabkan luka yang tak tergantikan. Pak Wiryo kehilangan kehormatan, tempat tinggalnya, dan akhirnya hidupnya. Ini menunjukkan bahwa kebohongan atau fitnah yang kita ucapkan bisa menghancurkan hidup orang lain secara permanen. Oleh karena itu, penting untuk berhati-hati dalam berbicara dan memastikan kebenaran sebelum menuduh atau menyalahkan seseorang. 6. Dampak perbuatan pada orang lain tidak boleh diremehkan. Kebohongan kecil sekalipun dapat memiliki dampak besar pada kehidupan orang lain. Dalam cerita ini, kebohongan Bimo menyebabkan seorang pria tua harus meninggalkan desanya dan meninggal dalam keadaan kesepian. Hal ini mengajarkan kita untuk selalu memikirkan dampak dari setiap tindakan, sekecil apapun itu. 7. Pentingnya meminta maaf dan memperbaiki kesalahan. Meskipun Pak Wiryo sudah tiada, Bimo berusaha meminta maaf di makamnya dan bertekad untuk berubah. Ini menunjukkan bahwa meskipun kesalahan di masa lalu tidak dapat dihapus, upaya untuk memperbaiki diri adalah langkah penting untuk menebus kesalahan tersebut. 8. Kepercayaan adalah hal yang berharga. Kepercayaan adalah dasar dari hubungan manusia. Ketika seseorang kehilangan kepercayaan dari orang lain, seperti yang dialami Bimo, ia kehilangan segalanya, pekerjaan, teman, dan keluarganya. Oleh karena itu, menjaga kepercayaan orang lain adalah hal yang harus kita prioritaskan dalam hidup. 9. Hati-hati dengan ucapan. Sumpah Pak Wiryo menjadi pengingat bahwa kata-kata memiliki kekuatan. Ucapan yang dilandasi oleh kesedihan dan ketidakadilan bisa menjadi doa atau sumpah yang membawa dampak besar. Hal ini mengajarkan kita untuk berhati-hati dalam berbicara, terutama ketika menyakiti hati orang lain. 10. Perubahan memerlukan waktu dan usaha. Perjalanan Bimo untuk mendapatkan kembali kepercayaan dan hidup dengan jujur adalah proses yang panjang dan sulit. Ini mengajarkan bahwa perubahan sejati tidak terjadi dalam semalam. Diperlukan usaha berkelanjutan untuk memperbaiki diri, dan hal itu membutuhkan kesabaran dan komitmen. Keseluruhan kisah ini mengajarkan bahwa kejujuran, tanggung jawab, dan empati terhadap orang lain adalah nilai-nilai yang harus dijaga dalam kehidupan. Karma mengingatkan kita bahwa perbuatan buruk akan kembali kepada pelakunya, sehingga kita harus selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik dalam setiap tindakan dan perkataan.